Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjelaskan satu kisah yang menarik tentang kisah Ashabul A'raf. Siapa Ashabul A'raf ini? Dan apa A'raf itu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila manusia berada di padang mahsyar, kemudian Allah Subhanahu wa taala mulai memutuskan perkaranya, maka manusia akan terbagi menjadi 3 kelompok. Dan itu disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-A'raf mulai dari 36 sampai 51. Pertama, Ashabul Jannah. Mereka orang-orang yang diponis masuk ke dalam surga. Allah katakan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan kami cabut rasa dendam dari dada-dada mereka penduduk surga itu, dan di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak menunjuki kami. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Sesungguhnya rasul-rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran, maka diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan. Jadi ada kelompok yang sudah ditetapkan menjadi Ashabul Jannah, dan mereka dimasukkan surga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada juga yang sudah diponis mereka pasti masuk neraka, dan mereka orang yang paling celaka. Bahkan mereka mampu melihat penduduk surga dengan segala kenikmatannya, sampai-sampai mereka mengatakan, wa nada ashabun nar ashabal jannah an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Maka para penghuni neraka menyuruh pada para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami, atau rezeki apalah yang Allah berikan kepada kalian. Tetapi penduduk surga mengatakan, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Jadi 2 kelompok ini jelas kemana kembalinya, ke neraka ataukah ke surga. Tetapi di sana ada orang-orang yang was-was, ada orang yang khawatir, apakah mereka akan diponis dimasukkan ke neraka ataukah mereka diponis masuk ke dalam surga. Inilah yang kita akan bahas di malam hari ini. Dan merekalah Ashabul A'raf yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa bainahuma hijabun wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar qalu rabbana la taj'al ma'al qaumi zalimin. Dan di antara mereka berdua, maksudnya penduduk surga dan neraka, di tengah-tengah ada Ashabul A'raf, maksudnya ada tabir, dan di atas A'raf tempat yang tinggi ada orang-orang yang saling mengenal masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyuruh penghuni surga, dan mereka pun mengatakan, salamun alaikum, salam kesejahteraan bagi kalian wahai penduduk surga. Dan mereka belum dapat masuk surga, tetapi mereka ingin segera masuk surga. Dan apabila pandangan mereka diarahkan dan dialihkan ke arah penduduk neraka, kemudian mereka melihat Abu Jahal, melihat Fir'aun, melihat Namrud, melihat Abu Lahab, melihat orang-orang yang dilaknat dan dimasukkan ke neraka, maka mereka pun mengatakan, Rabbana la taj'al ma'al qaumi zalimin.
ya Rabb, janganlah engkau jadikan tempat kami bersama mereka orang-orang zalim itu. Mereka lah ashabul a'raf. Siapakah ashabul a'raf dan apa itu a'raf? A'raf atau al-a'raf jama daripada arfun, dan dia al-makanul murtafi, tempat yang sangat tinggi, di mana tempat ini berada bainal jannati wan nar, di antara surga dan neraka, tengah-tengahnya itu disebut a'raf. Dan Hudzaifah serta Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika ditanya tentang ashabul a'raf, maka mereka menjawab, hum qaumun istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Mereka adalah sebuah kaum yang antara kebaikan dan keburukannya itu sama, 50-50, 50% kebaikan, 50% keburukan. Faqusurat bihim sayyi'atuhum anil jannah wa tajawazat bihim al hasanatuhum anin nar, di mana keburukannya bisa menjauhkan dia dari surga, tapi kebaikannya bisa mendekatkan dia, di mana keburukannya menjauhkan mereka dari surga dan kebaikannya mendekatkan mereka ke neraka, ke surga. Artinya mereka ini orang-orang yang di tengah-tengah, tidak masuk surga dan tidak juga masuk neraka, karena tadi keseimbangan amalan buruk dan baiknya tadi. Tetapi para ulama tafsir ketika mereka menjelaskan siapa sebenarnya orang-orang yang seimbang kebaikan dan keburukannya itu, saya akan sebutkan ada sekitar 14 tafsiran para ulama yang menjelaskan siapa ashabul a'raf itu, yang berada di tempat yang tinggi kelak di akhirat. Kemudian di sebelah kanannya penduduk neraka dan di sebelah kirinya penduduk neraka, di sebelah kanannya penduduk surga dan di sebelah kirinya penduduk neraka, yang apabila dia memandang penduduk surga, dia pun kemudian mengucapkan salam kepada mereka, salamun alaikum, keselamatan bagi kalian. Tapi apabila dipalingkan pandangan mereka kepada penduduk neraka, mereka pun mengatakan, janganlah engkau ya Rabb jadikan kami termasuk orang-orang yang zalim. Siapakah ashabul a'raf ini? Yang pertama, annahum masakinu ahlil jannah. Mereka adalah orang-orang miskin dari penduduk surga. Jadi orang-orang yang terakhir masuk surga. Mereka diletakkan di surga yang paling rendah, dan mereka adalah orang-orang miskin termasuk dari ahli surga. Dan ini perkataan Ibnu Mas'ud, Ka'ab al-Akhbar, dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan itu berdasarkan riwayat At-Tabari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa ashabul a'raf adalah masakinu ahlil jannah, orang-orang miskin yang ada di surga. Kemudian yang kedua, annahum qaumun salihun fuqaha, ulama. Mereka adalah orang-orang saleh, bahkan di antara mereka para fuqaha dan juga para ulama. Ada juga yang mengatakan annahum syuhada, mereka adalah orang-orang yang mati syahid. Ada juga yang mengatakan mereka adalah fudala al-mu'minin wasyuhada, mereka adalah orang-orang yang istimewa di tengah-tengah kaum mukminin dan mereka pun para syuhada. Ada juga yang mengatakan hum al-mustashhiduna fi sabilillah alladzina kharaju usatan li abaihim. Mereka orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, tapi mereka bermaksiat kepada orang tua mereka. Dan ini adalah perkataan Imam Syarahbil Ibn Sa'ad radhiyallahu anhu. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa mereka adalah ashabul a'raf yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Mereka adalah ashabul dzunubul idham min ahlil qiblah, orang-orang yang melakukan dosa besar tetapi tidak keluar dari Islam.
Ada juga yang mengatakan mereka adalah auladuz zina, mereka adalah anak-anaknya para pezina, naudzubillah. Kemudian ada juga yang mengatakan mereka adalah kaumun istawat hasanatuhum wassayiatuhum, yang sama kebaikan dan keburukannya, sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan juga ada yang mengatakan bahwa mereka adalah mu'minul jin, orang-orang yang beriman dari kalangan jin. Ada juga yang mengatakan mereka adalah kaumun kanat alaihim buyut, kaum yang meninggal dan punya hutang, dan mereka disebut ashabul a'raf. Ada juga yang mengatakan mereka adalah auladul musyrikin alladzina matu qabla sinni taklif, mereka adalah anak orang-orang musyrik yang meninggal sebelum balik. Ada juga yang mengatakan hum ashabul ajab bi anfusihim, mereka orang-orang yang takabur terhadap diri mereka. Dan ada juga yang mengatakan mereka adalah akhir man yufassilullahu bainahum wa hum utaqa'uhu minan nar, dan mereka orang yang terakhir diadili Allah, dan mereka orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Itu di antara penafsiran para ulama. Akan tapi yang masyhur dari penafsiran para ulama, siapa ashabul a'raf ini? Ashabul a'raf, sebagaimana dikatakan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tadi di awal, bahwa mereka adalah kaumun istawat hasanatuhum wassayiatuhum, kaum yang seimbang antara keburukan dan kebaikan. Dan ada juga yang mengatakan mereka adalah para mujahidin, orang-orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi mereka tidak mendapatkan izin dari orang tuanya. Makanya kenapa Nabi SAW ketika ada seorang laki-laki datang dari Yaman, kemudian minta untuk ikut terlibat dalam jihad, maka Nabi SAW mengatakan, ahayyun walidak, apakah masih hidup kedua orang tuamu? Maka orang ini mengatakan, ya wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, irji fa fihi ma fajahid, pulang berjihadlah untuk kedua orang tuamu, buat dia tertawa sebagaimana kau telah membuat dia menangis. Kenapa kemudian orang-orang yang mereka jihad mati syahid dan tidak mendapatkan redha izin dari orang tuanya, syahidnya memasukkan ia ke sorga, tetapi tidak mendapatkan izinnya dari orang tua karena durhaka, maka ini yang menyebabkan dia masuk neraka. Makanya seimbang kebaikan dan keburukannya, dan mereka akan tinggal di A'raf. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kemana akhir daripada perjalanan ashabul a'raf? Karena ashabul a'raf ini adalah orang yang terakhir yang Allah subhanahu wa ta'ala putuskan putusannya. Ketika penduduk surga sudah dimasukkan ke dalam surga dan sudah mendapatkan keputusannya, dan ketika penduduk neraka sudah diputuskan juga masuk neraka, lah ashabul a'raf ini yang terakhir, yang terakhir diputuskan putusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemana dia pergi. Karena satu sisi dia berhak masuk surga karena kebaikannya, tapi sisi lain dia juga berhak masuk neraka karena keburukannya, karena seimbang antara baik dan buruknya. Dan mereka adalah orang yang terakhir yang Allah subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam surga. Dan akhir perjalanan ashabul a'raf, kata para ulama, mereka mendapatkan syafaat. Mereka mendapatkan syafaat karena kasih sayang Allah kepada mereka, dan mereka pun layak untuk masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat wa bainahuma hijabun wa 'alal a'raf rijalun ya'rifuna kullan bisimahum, dan di antara keduanya surga dan neraka itu ada penghalang, dan di atas a'raf, tempat yang tinggi, rijalun, ada laki-laki yang mereka mengenal setiap tanda-tanda mereka. Artinya ketika mereka melihat ahli surga, mereka melihat orang-orang baik di surga, dan mereka kenal.
mereka melihat para nabi, mereka melihat para syuhada, orang-orang saleh yang sudah masuk surga. Makanya mereka mengatakan salamun alaikum, tetapi lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Selamatan bagi kalian. Mereka ingin masuk surga tapi tidak bisa. Ketika Ashabul A'raf melihat ke neraka, dia kenal di neraka itu, dia tampak ada Abu Jahal di situ. Dia tampak ada Namrud, ada Fir'aun, ada Qarun, ada Haman. Dia melihat orang-orang itu, sehingga dia mengatakan Rabbana la taj'al ma'al qawmi zalimin. Ya Rabb, jangan kau jadikan aku seperti mereka, orang-orang zalim. Makanya kemudian mereka mengatakan ma'agna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Ketika orang-orang Arab itu melihat orang-orang zalim ini dari kalangan orang-orang kafir ini, Fir'aun, Namrud, Haman dan yang lainnya, apa kata Ashabul A'raf? Ma'agna ankum jam'ukum, enggak ada lagi gunanya kekuatan kalian itu. Kalian di dunia dulu sombong, kalian di dunia dulu mungkin memiliki kekuatan untuk kufur kepada Allah, tapi apa sekarang gunanya? Enggak ada lagi. Wa ma kuntum tastakbirun, enggak ada lagi yang disombongkan oleh kalian. Haula alladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmatin udkhulul jannah la khaufun alaihim wala antum tahzanun. Dan mereka orang-orang yang telah bersumpah yang Allah tidak akan memberikan kepada mereka rahmat, tapi Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan rahmat kepada Ashabul A'raf dan mengatakan udkhulul jannah, masuklah ke dalam surga, la khaufun alaihim wala antum tahzanun, jangan ada kekhawatiran, jangan ada ketakutan, dan juga jangan ada kekhawatiran, masuklah ke dalam surga. Di sini ada kalimat wa 'alal a'raf rijalun, dan di atas a'raf itu ada rijal. Rijal itu jama daripada rajul, artinya laki-laki. Apakah memang Ashabul A'raf itu semua laki-laki yang ada di situ? Kenapa Allah khususkan laki-laki dan tidak menyebut perempuan di sini? Lalu kemana perempuan itu? Apa perempuan tidak ada di A'raf? Apa perempuan juga amalannya tidak ada yang seimbang antara kebaikan dan keburukannya? Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyebut kalimat rijal? Tidak ada kalimat nisa di sini. Maka tidak disebutkan kalimat nisa, wanita, dan hanya disebutkan kalimat rijal ini sebenarnya alal ghalabah, dimana kalau disebutkan laki-laki masuk padanya perempuan. Makanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dosa Adam, kita tahu bahwa yang berdosa bukan Adam saja kan. Adam juga makan buah larangan, Hawa juga makan buah larangan. Tapi lihat Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yahsimani alaihima min warakil jannah wa asa Adam rabbahu fagawa. Dan ketika keduanya memakan buah larangan, maka tersingkaplah aurat keduanya. Mereka pun mencari-cari daun-daun pohon untuk menutupi aurat mereka dari daun-daun sorga, dan Allah katakan wa asa Adam rabbahu fagawa. Maka Adam pun bermaksiat kepada Rabbnya dan melampaui batas. Kenapa Allah sebutkan Adam? Bukankah Hawa juga bermaksiat di sini? Ketika disebutkan Adam, artinya masuk juga Hawa. Kan dalam ayat yang Allah mengatakan ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Turunlah kalian semuanya, Adam, Hawa, Iblis, turun kalian. Sebagian kalian akan jadi musuh sebagian yang lainnya, dan tinggallah kalian di bumi, dan juga akan diberikan kenikmatan sampai waktu yang ditentukan. Jadi ketika Allah menyebutkan soal maksiat Adam dan Hawa, Allah sebutkan Adam, bukan berarti Hawa tidak masuk. Nah, di sini juga sama, ketika Allah mengatakan kalimat rijalun, bukan berarti wanita tidak masuk, karena ada juga para wanita yang kebaikan mereka seimbang dengan keburukannya. Istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum, seimbang antara baik dan buruknya. Dan ketika tidak disebutkan kalimat wanita dan hanya disebutkan kalimat laki-laki sebagai ghalabah, maka Allah itu sebenarnya ingin mengagungkan wanita dengan menutup maksiatnya. Makanya hanya disebut laki-laki saja secara ghalabah tadi. Ketika disebutkan kalimat laki-laki, maka masuk
kalimat perempuan. Makanya ketika Allah mengatakan minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih, di antara orang-orang yang beriman itu ada laki-laki yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Apa para wanita tidak ada yang berjuang? Ada wanita juga yang berjuang. Tetapi ketika disebut laki-laki, karena yang paling banyak berjuang dalam jihad itu laki-laki, bukan berarti wanita tidak masuk. Dalam kalimat wa bainahuma hijabun wa alal a'rafi rijalun, dan di antara keduanya penghuni surga neraka ada batas, dan di atas a'raf itu ada orang-orang laki-laki yang mengenal masing-masing dari kedua golongan itu. Maksudnya di sini ketika disebut laki-laki masuk juga perempuan di dalamnya. Jadi ashabul a'raf itu mencakup laki-laki dan mencakup perempuan. Dan sebelum mereka dimasukkan ke dalam surga, maka ashabul a'raf akan digiring ke sebuah sungai yang disebut dengan Nahrul Haya, sungai kehidupan. Maka di sungai kehidupan inilah mereka pun kemudian dirubah wajah-wajah mereka, dirubah badan-badan mereka sehingga wajah dan badan mereka bercahaya. Kemudian mereka pun disuruh untuk mendekati pintu surga, dan merekalah orang yang terakhir dibukakan pintu surga. Makanya ada yang mentafsirkan bahwa mereka masakinu ahlil jannah, orang-orang miskin dari penduduk surga, karena terakhir dia masuk surga, dan setelah mereka masuk sudah tidak ada lagi yang masuk surga setelahnya. Itulah yang disebutkan oleh para ulama tentang kisah ashabul a'raf. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.